Al-Quran Surat Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Sahabat Islampedia, ketika iblis sadar bahwa ia menjadi makhluk paling hina saat itu, kekesalannya memuncak. Ia menganggap bahwa kehinaannya di hadapan semua makhluk Allah merupakan akibat dari penciptaan Adam. Allah berfirman, "Dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?" Al-Quran Surat Al-Isra ayat 61. Hal inilah yang menimbulkan benih permusuhan iblis terhadap manusia hingga hari ini. Iblis yang kesal terhadap anak cucu Adam tidak akan membiarkan manusia berhasil menjalankan misi mulia kita sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir dan melaknat setan hingga akhir zaman. Namun, begitu bencinya setan kepada manusia, sehingga setan meminta penangguhan usia hingga hari kebangkitan untuk mempengaruhi manusia agar menjadi sesat. Marilah kita berdoa kepada Allah agar terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat Islampedia, iblis mulai menebar hasutan di kalangan jin dan mulai merekrut para pengikutnya. Iblis juga memiliki keturunan yang sangat banyak yang pada akhirnya bergabung menjadi kelompok pendengki. Allah berfirman, "Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripada aku? Sedang mereka adalah musuhmu." Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Kelompok yang menghinakan manusia inilah yang pertama kali disebut sebagai Hizbus Syaiton, yang berarti kelompok setan. Kelompok ini awalnya hanya berasal dari jin saja, disertai iblis dan keturunan-keturunannya. Kelompok inilah yang menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar larangan Allah dalam kisah pohon kuldi. Dan hari ini, ketika keturunan Adam berjumlah miliaran orang, maka pengikut Hizbus Syaiton kini tidak hanya berasal dari jenis jin, namun juga dari golongan manusia. Nauzubillah min zalik. Lantas, bagaimana kita harus bersikap jika berhadapan dengan syaitan? Sahabat Islampedia, hal paling penting yang harus dipegang oleh kita kaum muslimin adalah bahwa setan tidak memiliki kekuatan sendiri. Seperti makhluk lainnya, ia pun makhluk ciptaan Allah dan ada di bawah kekuasaannya. Maka ia tak dapat melakukan apapun tanpa seizinnya. Setan bisa menyesatkan manusia atas izin Allah. Maka dengan cara inilah Allah menguji manusia untuk menjadi hamba-hambanya yang taat atau justru menjadi hamba yang mudah melanggar ajaran dan perintahnya. Subhanallah, semoga Allah selamatkan kami dari ujian ini. Allah menjadikan setan dari jenis manusia seperti halnya setan dari jenis jin. Dan hanya tiap yang durhakalah yang disebut sebagai setan, karena perbuatannya melampaui batas aturan yang ditetapkan Allah. Allah berfirman, "Dan demikian kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 112. Setan dari jenis jin memiliki kemampuan untuk menampakkan diri dalam bentuk tertentu yang bisa dilihat oleh manusia.
Jadi, kalau masyarakat memahami setan itu sebagai sosok menyeramkan dengan beragam nama sebutan, maka itu hanyalah sebagian kecil dari golongan setan. Pada penampakan lain, setan dapat merubah wujudnya menjadi manusia biasa yang kita kenal secara dekat maupun tokoh masyarakat. Penampakan sebagai tokoh panutan masyarakatlah yang seringkali menggelincirkan manusia dari tujuan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mempercayai adanya hantu, namun ada pula yang tidak percaya. Sebagian besar orang awam beranggapan bahwa hantu memang ada, namun dalam pemahaman yang salah. Hantu dan tragedi horor faktanya memang ada. Karena ada alam lain selain alam nyata ini, yakni alam gaib. Sahabat Islampedia, di alam gaib ada beberapa jenis penghuni, salah satunya adalah jin. Jenis jin pun dibagi ke dalam golongan yang baik dan yang jahat. Jin jahat inilah yang bekerja sebagai pengganggu manusia dengan menampakkan diri secara mengejutkan dan menyeramkan. Dari sekian banyak jenis jin jahat, yang paling ditakuti oleh manusia adalah hantu orang mati. Sebagian menganggap bahwa hantu adalah jelmaan roh orang mati, khususnya yang meninggal dengan tidak wajar. Menurut ajaran Islam, pendapat seperti ini pastilah tidak tepat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa roh orang mati dijaga di tempatnya hingga hari kiamat, yakni di alam barzah. Tidak ada istilah gentayangan atau menjelma dalam pemahaman Islam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, tidak ada penularan, tidak ada mayat gentayangan yang menjadi hantu kuburan, tidak ada binatang tertentu muncul yang menyebabkan hujan, dan tidak ada tabu di bulan Safar. Hantu orang mati bukanlah jelmaan roh orang yang mati, dan tidak ada hubungannya dengan orang yang sudah mati. Semua itu adalah talbis iblis, ulah dan tipu daya setan dan jin semata. Sahabat Islampedia, mati adalah hal yang pasti bagi tiap makhluk bernyawa. Kehidupan sekarang ini hanyalah tempat singgah sementara. Dalam ajaran Islam, kita percaya mengenai kehidupan sesudah mati. Yang dimaksud sebagai kehidupan sesudah mati dalam Islam bukanlah reinkarnasi, melainkan kehidupan yang akan dijalani di akhirat nanti. Kematian berarti terpisahnya jasad material dengan ruh. Proses ini menjadi perjalanan untuk menuju ke akhirat, tempat seluruh makhluk hidup di dunia akan berakhir dan memasuki alam yang baru. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 185. Namun, peristiwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian justru adalah dimulainya babak baru dalam kehidupan yang berbeda. Karakter hakiki kematian bukanlah kemusnahan, melainkan pembaharuan dan perpindahan. Karenanya, kematian tidaklah menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan peristiwa yang harus dihadapi dengan berbagai persiapan yang matang. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang terbaik amalnya? Al-Quran, Surah Al-Mulk, ayat 2. Dalam Al-Quran, selain menggunakan kata mauta atau mati, ada pula istilah tawafa atau wafat yang artinya mengambil sesuatu secara utuh. Allah berfirman, katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu.
Kemudian hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 11. Sahabat Islampedia, mencermati ayat-ayat Al-Quran, maka proses kematian atau pencabutan ruh manusia di bawah kuasa Tuhan dilaksanakan oleh utusan-utusan Allah, yakni malaikat. Jika manusia mukmin, maka proses pencabutan berjalan lancar dan penuh kelembutan. Bahkan Allah berfirman, mereka yang dimatikan oleh para malaikat yang baik itu berkata, salam sejahtera atas kalian. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 32. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 27. Sahabat Islampedia, setelah mati, perjalanan yang akan kita lalui adalah menuju alam kubur sebagai tempat singgah pertama setelah proses kematian. Di alam ini, manusia sudah bisa tahu di mana kita akan tinggal kelak di akhirat. Oleh karena itu, orang-orang kafir dan golongan mukmin yang berbuat dosa akan mendapat siksaan yang disebut siksa kubur. Kita semua akan berada di alam kubur atau alam barzah menanti hingga kembali dibangkitkan pada hari kebangkitan. Hari kebangkitan akan dimulai ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Tiupan sangkakala adalah penanda kebangkitan manusia dari kematiannya atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dibangkitkan dari kematian, manusia datang berbondong-bondong dengan rupa dan keadaan yang berbeda-beda. Mereka menunggu keputusan dari pengadilan Allah. Saat itulah kita diadili dengan seadil-adilnya dan mendapatkan balasannya di sana atas apa saja yang dahulu telah kita perbuat di muka bumi. Sementara Padang Mahsyar adalah dataran yang sangat luas, tempat berkumpulnya para makhluk yang pertama hingga yang terakhir hidup. Dataran ini berada di akhirat dan dikatakan berpasir, tidak terlihat tinggi maupun rendah. Di Padang Mahsyar inilah semua makhluk Allah berada di 7 lapis langit dan bumi, termasuk malaikat, jin, manusia, serta binatang berkumpul dan berdesak-desakan. Setiap manusia di hari pengadilan akan diiringi oleh 2 malaikat. Satu sebagai pengiring, sementara yang lainnya menjadi saksi atas segala perbuatannya di dunia.